dipersembahkan oleh Baik, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai Al-Quran dan kemajuan peradaban, saya mau tanya, sebenarnya apa korelasinya antara Al-Quran dan kemajuan peradaban untuk Ya, sangat dekat sekali hubungan, bahkan hubungan timbal balik antara Al-Quran atau pemahaman umat terhadap Al-Quran dengan kemajuan peradaban. Ya. Karena Islam itu agama peradaban, dinul hadarah, agama peradaban, agama kemajuan, dan tentu ini berdasarkan Al-Quran yang penuh berisi pesan-pesan dan ajaran untuk kemajuan dan peradaban yang sebagian sudah banyak kita bicarakan di ruangan ini. Dan ini bisa dibuktikan secara historis, secara empiris dalam lintasan sejarah Islam. Ketika umat Islam pada zaman-zaman yang disebut keemasan, pada masa khilafah Abbasiyah, ya, kemudian memahami Al-Quran ya, secara mendalam, tapi mereka juga memahami informasi ilmu pengetahuan yang berasal dari Yunani, yang banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mereka mencoba memadukan antara tafsir Al-Quran, tafsir ayat-ayat qauliyah, wahyu, ya, dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat semesta yang ada dalam ilmu pengetahuan itu. Mereka korelasikan, mereka padukan, lahir pengetahuan baru. Maka waktu itu muncul ya disiplin-disiplin ilmu baru yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan Muslim. Jadi Al-Quran dengan kemajuan peradaban ini sangat erat sekali hubungannya. Dan itulah ya dalam suasana kita memperingati Nuzulul Quran, ya, kita angkat tema ini agar kita jadikan Al-Quran sebagai sumber inspirasi, sumber motivasi, dan juga sumber informasi ya, untuk kemajuan peradaban. Kalau begitu Ayahanda, apa yang dimaksud peradaban di dalam Al-Quran yang sesungguhnya itu? Ya, peradaban bahasa Indonesia sebenarnya ada akar pada kata Arab ya, adab. Walaupun adab di dalam bahasa Arab itu yang saya pahami ya ada kaitan dengan kesusastraan. Ya. Maka fakultas adab, fakultas sastra Arab. Tapi adab juga bisa lebih tinggi sebagai yang kita maksudkan sebagai peradaban atau civilization di dalam bahasa Inggris ya. Walaupun di dalam bahasa Arab lebih dekat al-hadarah atau at-tamaddun ya. Itulah yang peradaban ya. Nah, Islam sebagai dinul hadarah, sebagai agama peradaban yang mengandung unsur kemajuan, hadarah selalu hadir, selalu dapat menjawab tantangan zaman ya. Sangat-sangat besar sekali, walaupun ya apa yang disebut oleh para ulama ya, soleh likulli zaman wa makan, soleh baik, tepat, likulli zaman wa makan, untuk setiap dimensi waktu dan dimensi ruang ya. Artinya Islam ini agama yang satu harus mampu menjawab pertanyaan dan masalah yang dihadapi oleh manusia pada setiap waktu dan setiap tempat. Yang kedua juga mengandung arti dia sebagai pemandu ke arah perubahan dan kemajuan kehidupan manusia pada setiap dimensi waktu dan dimensi ruang itu gitu. Nah, peradaban yang maju menurut Islam ya, pertama kita ambil dari Rasulullah, namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah ya, masyarakat maju. Madinah itu kota, masyarakat perkotaan, berbeda dengan masyarakat pedesaan. Maka dia relatif maju di dalam berkebudayaan dan berperadaban. Al-Munawwarah yang mencerahkan. Maka
peradaban Islam adalah sebuah peradaban yang memberikan pencerahan kepada umat manusia, enlightening, ya, yang mencerahi dan mencerahkan. Ini terbukti dari sejarah Islam, dan dalam masa sejarah Islam di abad-abad pertengahan, umat Islam menguasai ilmu pengetahuan, teknologi sebagai pilar, ya, dari kemajuan peradaban, walaupun hal ini yang sekarang redup dan kita terkebelakang dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dipersembahkan oleh Baik Ayahanda, mengapa umat Islam ini bisa mengalami kemunduran? Apa penyebabnya Ayahanda? Ya, tidak lain jawabannya karena mereka meninggalkan agamanya. Karena mereka tidak memahami, ya, secara benar pesan-pesan dari al-Islam. Dan mereka kemudian tidak mampu untuk menjelmakannya. Nah, pada abad-abad pertengahan, abad ke-9, ke-11 Masehi, umat Islam mengalami kemajuan. Bahkan bisa disebut sebagai pemegang supremasi peradaban dunia. Karena mereka mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat. Mereka memadukan apa yang telah dihasilkan oleh umat bangsa-bangsa sebelumnya, khususnya Yunani, Barat sekarang, ya, yang maju dalam bidang filsafat, ilmu pengetahuan. Buku-bukunya dibaca, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, tapi mereka mengaitkan dengan kitab suci Al-Quran yang banyak berbicara tentang al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat semesta, ayat tentang alam semesta. Mereka padukan itu, lahirlah pengetahuan baru. Sementara Barat sekarang itu masih tertidur lelap. Mereka baru maju setelah mengambil, ya, literatur-literatur dari dunia Islam. Nah, maka kalau ingin maju sekarang, ingin berkembang, kita rebut kembali. Yang tidak lain, ya, harus kita menangkap api Islam yang sangat-sangat kuat, ya, mendorong penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iya, ini tadi ada Orbiters, Kak Dea Mirela mau tanya. Oh iya, Dede. siapa yang ingin bertanya? Dea Mirela, Secara silakan. video call. Assalamualaikum Bede, saya mau bertanya, mengapa turunnya Al-Quran itu berkaitan dengan kemajuan peradaban? Terima kasih. Ya, Al-Quran diturunkan sangat erat kaitannya dengan kemajuan peradaban, dan bahkan ayat yang pertama kali diturunkan itu perintah untuk membaca. Iqra, bacalah, bacalah. Bukan tentang sholat, bukan tentang puasa. Ini mengandung pesan kuat sekali agar kita membaca wahyu yang mulai diturunkan ini. Karena akan mengandung ajaran-ajaran, nilai-nilai, pesan-pesan untuk kemajuan peradaban. Ajaran-ajaran tentang ilmu pengetahuan. Yang nanti dalam hadis, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Dan yang kedua, ya, Islam dihadirkan, ya, karena Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta menginginkan kehidupan umat manusia itu dari waktu ke waktu semakin maju. Dan kita lihat sejarah peradaban dari dulu, ya. Ada zaman batu, zaman industri, sekarang zaman informasi. Orang sudah bicara soal IT, AI, artificial intelligence. Tentu Al-Quran tidak menjawab secara detail, karena Al-Quran bukan kitab ilmu pengetahuan, kitab ilmu. Tapi pesan-pesan dasarnya dalam Al-Quran itu
ada, bahkan tadi saya ingin ulang lagi ya, perintah membaca. Membaca Al-Quran, membaca alam semesta, inilah yang akan bawa kita kepada kemajuan peradaban. Masya Allah. Berarti umat Islam ini harus segera bergerak untuk mengambil kembali peradaban yang sudah pernah kita raih. Maka ya lembaga-lembaga pendidikan Islam ya, harus juga ya jangan terbatas kepada mempelajari agama dalam arti sempit, ya. Ilmu-ilmu keagamaan, keislaman, tapi kuasailah semua macam ilmu, ya. Ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, ya. Ini yang kita terapkan di Pesantren Modern Internasional di Amalela, ya. Baik Integrated Natural Sciences, ya. Ilmu pengetahuan alam terpadu, Integrated Social Sciences, ilmu pengetahuan sosial terpadu, tetapi dikaitkan dengan Integrated Islamic Sciences, ilmu pengetahuan keislaman terpadu, dengan kemampuan bahasa Arab, bahasa Inggris, bisa membaca ya sumber-sumber Islam, Al-Quran, Al-Hadith, dan juga sumber-sumber ilmu pengetahuan ya, yang banyak ditulis dalam baik bahasa Arab, khususnya bahasa Inggris. Maka inilah yang kita harapkan nanti ya, anak-anakku semua akan menjadi agen-agen kebangkitan peradaban Islam di masa yang akan datang. Amin. Dipersembahkan oleh Ayahanda, saya ingin bertanya. Oke, silakan Ananda. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Rahmadani, ana minas sofil hadi ashar. Indi soalan wahidan. Kaifa yu'atharul Quran fi tariqati hayatin nas fil mujtama'i? Syukran. Oke, syukran. Tafadhal bil julus. Ini Anda Ramadhani ya. Lahir bulan Ramadan ya. Siswa kelas 11. Bagaimana agar Al-Quran berdampak ya pada kemajuan kehidupan manusia, masyarakat, atau kemajuan peradaban. Tiada lain ya, harus dimulai dengan ya, kemampuan kita memahami Al-Quran. Kalau umat Islam tidak memahami wahyu Allah, Al-Quran, kitab suci umat Islam ini, maka kita umat Islam tidak akan bisa menangkap api Islam. Yang bisa dipegang hanya debu, abu Islam. Api Islam, bukan api yang membakar, tapi pesan sentral. Ya, ajaran-ajaran Islam yang menghidupkan dan menggerakkan hidup dan menggerakkan peradaban itu ya, tidak kita pahami. Maka mulailah dari pemahaman. Membaca Al-Quran, qiraatul Quran, tilawatul Quran penting. Tapi jangan berhenti pada membaca. Harus memahami. Dan memahami itu nanti akan berlanjut pada kemampuan umat Islam untuk mengamalkannya. Tapi bukan hanya mengamalkan pada aspek ibadat, tapi mengamalkan, menerapkan apa yang diperintahkan di dalam bidang ilmu pengetahuan. Ya. Ada ayat Al-Quran. Ya. Barang siapa yang ingin ya, menembus lapis langit, adalah dengan kekuasaan dan kekuatan. Ya, itu adalah kekuatan ilmu. Nah, maka umat Islam perlu bisa membaca Al-Quran. Ya, alhamdulillah sekarang ya metode-metodenya luas, mudah, dalam waktu singkat. Namun yang kedua, memahami. Jadi jangan berhenti pada tadarus Al-Quran seperti pada bulan puasa ini. Tadabbur Al-Quran. Itu memahami secara mendalam. Inilah yang akan membawa kita nanti
bisa menciptakan kehidupan yang maju, ya, yaitu kehidupan umat Islam yang berkemajuan karena diawali oleh Al-Quran gitu. Berarti Ramadan ini benar-benar sama Allah diberikan untuk kita mulai bergerak kembali untuk meningkatkan Ya, diri. mari jadikan bulan Ramadan sebagai bulan ibadat, bulan Al-Quran. Ya, tidak hanya membaca, bagus baca setiap hari Ya. sehingga khatam. Amin ya Rabb. Nah, ada yang khatam selama Ramadan mungkin tidak sekali tapi 2-3 kali. Iya, bahkan lebih 10 hari khatam sekali, 30 hari 3 kali. Tapi berlanjutlah kepada pemahaman. Ya, tadabbur Al-Quran. Tentu pemahaman tidak sekedar memahami, kemudian secara bersama-sama kita daftarkan apa ini perintah Al-Quran bagi kemajuan kehidupan kita. Ternyata ayat untuk mendorong kemajuan ekonomi banyak sekali. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan banyak sekali. Apalagi perintah pertama pada bulan Ramadan turun dengan perintah bacalah dan bacalah. Inilah apa? Cara kita sehingga Ramadan menjadi bulan Al-Quran, bulan ibadat, tapi kemudian juga kita ciptakan menjadi bulan kemajuan. Nah, bagaimana solusinya ya Bang Din ya, supaya umat Islam ini bisa meraih lagi kejayaannya seperti Ya, itu dulu tadi lagi. yang saya katakan tadi, kalau dilakukan langkah-langkah tadi itu, maka ya akan lahir, akan keluar alumni Ramadan. Ya, dari insan baru, manusia baru, manusia yang punya tekad dan gairah untuk melakukan perubahan, kemajuan. Maka saya berkeyakinan ya, pasca Ramadan ini umat Islam akan bisa menciptakan peradaban yang maju, ya, atau dari Ramadan ke Ramadan semakin berkemajuan, asalkan kita mampu untuk mempertahankan nilai-nilai Ramadan tahun ini. Jangan berkurang dan jangan hilang. Sehingga bulan Ramadan yang akan datang kita mulai lagi. Jadilah umat ini bagaikan umat yang jalan di tempat. Ramadan bulan perubahan untuk kemajuan, bulan ibadat, tapi juga sekaligus bulan Al-Quran yang mendorong kita untuk berubah ke arah kemajuan. Maka inilah Islam ya, sebagai agama perubahan, dinul hadarah, agama peradaban, dinul hadarah, dan itulah prasyarat umat Islam akan menjadi khair ummah, sebagai umat yang terbaik. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.